Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas mengenai evaluasi kinerja RME menggunakan metode pengukuran End User Computing Satisfaction. Berikut ini adalah anggota kelompok kami. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Bella Ayu Krisnamadani, NIM 19.0.A.1343. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengukuran End User Computing Satisfaction. Apa itu End User Computing Satisfaction? End User Computing Satisfaction merupakan evaluasi secara keseluruhan atas sistem informasi yang digunakan oleh pengguna sistem informasi sehubungan dengan pengalaman penggunaan sistem informasi tersebut. Adapun pengertian lain mengenai End User Computing Satisfaction, yaitu model metode untuk mengukur tingkat kepuasan dari pengguna suatu sistem aplikasi dengan membandingkan antara harapan dan kenyataan dari sebuah sistem informasi. End User Computing Satisfaction diperkenalkan pertama kali oleh Dahl and Terzadeh. Dahl and Terzadeh memaparkan bahwa dalam mengukur tingkat kepuasan pemakai terdapat 5 faktor yang dapat mempresentasikan kepuasan pemakai. Perkenalkan, nama saya Sika Asna Dede, NIM 19.0A1344. Di sini saya akan menjelaskan tentang model EUCS atau End User Computing Satisfaction. Model EUCS terdiri menjadi 5. Yang pertama, dimensi konten, yang kedua dimensi accuracy, yang ketiga dimensi format, yang keempat dimensi ease of use, yang kelima dimensi timelines. Dimensi konten merupakan mengukur kepuasan pengguna ditinjau dari sisi isi dari sistem yang ada. Isi dari sistem biasanya berupa fungsi dan modul yang digunakan oleh pengguna sistem dan informasi yang dihasilkan oleh sistem. Yang kedua, dimensi accuracy merupakan mengukur kepuasan pengguna dari sisi keakuratan data ketika sistem menerima input kemudian mengolahnya menjadi informasi. Yang ketiga, dimensi format merupakan mengukur kepuasan pengguna dari sistem tampilan program aplikasi itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Aziza Dewi Novitaningsih, NIM 19.0A1342. Di sini saya akan menyampaikan mengenai dimensi S of Us dan juga dimensi timelines. Jadi apa sih yang dimaksud dengan dimensi S of Us? Dimensi S of Us merupakan dimensi yang digunakan untuk mengukur kepuasan pengguna dari sisi kemudahan pengguna atau user friendly dalam menggunakan sistem, seperti proses memasukkan data, mengolah data dan juga mencari informasi yang dibutuhkan. Kemudian apa itu dimensi timelines? Dimensi timelines merupakan dimensi yang digunakan untuk mengukur kepuasan pengguna dari sisi ketepatan waktu sistem dalam menyajikan atau menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Sistem yang tepat waktu ini dapat dikategorikan sebagai sistem real time, yang berarti setiap permintaan atau input yang dilakukan akan langsung diproses dan output akan ditampilkan secara cepat tanpa menunggu. Nama saya Dik Daryawan, NIM 19.0A1346. Di sini saya akan memberikan contoh dari rancangan kuesioner dari penelitian End User Computing Satisfaction. Dan di belakang saya ini terdapat contoh PPT dari End User Computing Satisfaction. Perkenalkan, nama saya Arif Zakaria, NIM 19.0.A.13
Komputing 1339 RMIK 3A. Di sini saya akan menjelaskan hasil jawaban responden. Dari tabel yang ada di sebelah kiri saya terdapat indikator. Yang pertama isi, dua akurasi, yang ketiga format, yang keempat kemudahan dalam penggunaan, dan yang kelima ketepatan waktu. Isi bernilai 11, STP yang artinya sangat tidak puas bernilai 48, TP yang artinya tidak puas bernilai 153, N yang artinya cukup bernilai 162, P yang artinya puas, dan 70, SP yang artinya sangat puas. Dan untuk akurasi, format, kemudahan dalam penggunaan, dan ketepatan waktu sudah dijabarkan dalam tabel tersebut. Dari tabel jawaban responden tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, dari indikator isi memiliki tingkat penilaian tertinggi pada level P yang berarti puas. Yang kedua, dari indikator akurasi memiliki tingkat penilaian tertinggi pada level N yang berarti cukup. Yang ketiga, dari indikator format memiliki tingkat penilaian tertinggi pada level N yang berarti cukup. Yang keempat, dari indikator ketepatan waktu memiliki tingkat penilaian tertinggi pada level C yang berarti cukup. Yang kelima, dari indikator kemudahan dalam penggunaan memiliki tingkat penilaian tertinggi pada level N yang berarti cukup. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darsutia Ratna Hinayan, NIM 19.0.A1345 akan menyampaikan mengenai kelebihan yang terdapat pada metode pengukuran End User Computing Satisfaction. Pengembangan sistem informasi yang dikembangkan oleh pemakai sistem merupakan fenomena dalam pengembangan suatu sistem informasi. Tentu saja hal ini akan efektif jika dampak dari sistem yang dikembangkan dengan cara ini tidak luas atau komprehensif, dan selama itu mampu sah saja dilakukan. Meskipun demikian, pengembang sistem harus mengetahui terlebih dahulu tentang kelebihan serta kelemahan dari metode ini. Kelebihan yang pertama yaitu dengan metode ini, aplikasi yang dibutuhkan akan dapat diselesaikan dengan lebih cepat, sehingga dapat menghindari permasalahan kemacetan di Departemen Sistem Informasi, karena dikembangkan sendiri oleh pemakai sistem. Yang kedua yaitu cocok digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan, karena variabel dan indikator sesuai dengan permasalahan. Yang ketiga yaitu lebih efektif dibandingkan metode yang lain, digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan suatu sistem atau aplikasi, sehingga diharapkan bisa menjadi evaluasi bagi pengelola aplikasi untuk meningkatkan kualitas dari aplikasi di masa yang akan datang. Selanjutnya, menambah atau meningkatkan partisipasi aktif pemakai dalam proses pengembangan sistemnya, sehingga akan ada kepuasan sendiri dari pemakai sistem. Yang terakhir yaitu dapat menambah kualitas pemahaman pemakai terhadap aplikasi yang dikembangkan serta teknologi yang digunakan dalam sistem. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Zeni Rahmatika Esnaini, NIM 13.0.A1391. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kelemahan dari sistem informasi End User Computing. Yang pertama, karena pemakai sistem harus mengembangkan aplikasinya sendiri. Di sini pemakai dan pengembang sistem dituntut untuk bisa memahami mengenai teknologi informasi. Yang kedua, End User Computing memiliki resiko bahkan merusak sistem informasi yang telah dikembangkan oleh
pengembang sistem. Dan yang ketiga, end user computing pasti akan berhadapan dengan masalah kemampuan teknis pemakai sekaligus pengembang sistem. Dan yang keempat, penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien. Yang kelima, sistem yang buruk, rancangan dan dokumentasinya. Saya Ayustianingsih, NIM 19.0.A.1341. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat end user computing satisfaction. Yang pertama, memungkinkannya lebih banyak mempunyai waktu untuk memelihara sistem yang telah berada pada komputer. Manfaat yang kedua, memungkinkannya pelayanan informasi untuk mengembangkan sistem organisasional yang menjadi muatan kerja yang menumpuk selama beberapa bulan atau tahun. Yang ketiga, menyeimbangkan kemampuan dan tantangan. Dan yang keempat, mengurangi kesenjangan komunikasi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.